Oke, kembali lagi dengan T Interior. Nah, kali ini saya mau berbagi ke teman-teman bagaimana sih cara menghitung berapa banyak penggunaan bahan yang kita gunakan. Bahan maksudnya multiplex atau block mint. Pada saat kita sudah melakukan penggambaran atau mau merencanakan membuat sesuatu berjenis furniture, kita pasti akan mencari tahu berapa sih banyak bahan yang kita gunakan. Nah, kali ini saya mau berbagi ke teman-teman kalau di sini saya menggunakan SketchUp Pro 2020 untuk melakukan penggambaran furniturnya, baik itu lemari, rak TV, atau kitchen set. Saya menggunakan SketchUp Pro. Nah, untuk mengetahui bahan yang saya gunakan, saya menggunakan plugins dari SketchUp, plugins yang disediakan oleh SketchUp, yaitu plugins Open Cut List. Nanti teman-teman cek di deskripsi untuk link downloadnya. Nah, di sini saya memberikan contoh dalam bentuk kotak, jadi tidak usah sih dalam bentuk furniture. Nah, biar teman-teman bisa paham juga, di sini saya bentuk kotak. Nah, yang simple sih saja. Oke, ini contoh 20 kali 20. Oke, untuk lebar bahan yang kita gunakan, di sini saya gunakan 18 mm atau 1,8 cm. Nah, selanjutnya teman-teman blok pada gambar tadi. Nah, seringkali kita pada saat melakukan penggambaran, saya sendiri pun juga sering melakukan make group. Tapi di sini untuk kita bisa melihat total potongan, kita masuk ke menu make komponen, bukan ke menu make group. Oke, untuk definisinya kita harus menulis ini bagian apa sih. Ini alas, ya, terserah teman-teman mau tulis apa untuk definisinya. Saya di sini cuma memberi contoh. Oke, lanjut untuk bagian sampingnya. Oke, 10 dengan ketebalan 1,8 cm juga. Oke, kita blok lagi, klik kanan, make component. Ini kiri kanan atau left right. Gini definition. Oke, selanjutnya sisa di copy sajalah. Nah, untuk bagian atasnya, nah, ketebalan 1,8 cm. Oke, jangan lupa di blok dan di make component. Atasnya top. Nah, setelah terbentuk gambar yang kita buat, kita harus kelompokkan dalam bentuk material. Jadi kita harus tentukan material yang kita gunakan. Nah, di sini saya blok dulu semuanya. Oke, wood bambu. Nah, kita ganti namanya biar kita tidak
nama materialnya biar kita tidak bingung mencarinya. Multiplex 18 mili. Oke. Nah, selanjutnya kita blok lagi dan kita masuk ke menu open cut list ke plugins dari SketchUp ini. Nah, di sini ada beberapa menu, ada import, ada part, ada material. Nah, kali ini kan kita mau mengedit materialnya. Nah, di sini ada beberapa material. Nah, ini yang kita harus edit, yang kita sudah tentukan namanya multiplex 18 mili. Oke, kita masuk ke edit. Nah, namanya tetap multiplex 18 mili. Color untuk tipe gunakan sheet goods. Nah, untuk standar thickness ini ketebalan dari multiplex yang kita gunakan. Nah, di sini saya gunakan 18 mm atau 1,8 cm. Nah, jadi teman-teman bisa mau menghapus yang ada sekarang ini, ada 5 mili, ada 8, ada 10 dan seterusnya, dan menyisakan 18 mili saja. Tapi saya tidak pernah sih menghapus ini, sama juga kan, nanti kan pemilihannya kita gunakan yang 18 mili. Nah, untuk standar panel ini rata-rata di Indonesia kita kan gunakan ketebalan panjang lebar di standar nasional dengan panjang 244 kali 122. Nah, jadi teman-teman kalau mau hapus juga enggak masalah sih. Oke, hapus aja lah. Nah, untuk grind direction no grind. Oke, selebihnya ya sudah bisa apply. Nah, untuk tahap di material telah selesai. Kita masuk ke part, ke menu part. Nah, di sini kita langsung generate. Nah, oke. Nah, jadi bisa kelihatan kuantitinya. Ini kuantiti berapa potongan yang sudah kita buat tadi. Ini bukan multiplexnya ya. Ini kuantiti potongannya. Bahan yang sudah kita potong ada berapa bagian. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 bagian. Ada alasnya 1, top 1, LR left right atau kiri kanan 1. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini untuk alasnya. Dan ini untuk left right. Oke, untuk kanan kirinya. Nah, dengan beberapa finished untuk ukurannya kan, 20 kali 20, 20 kali 20, 20 kali 10 untuk kiri kanan. Oke, dan untuk mau melihat berapa bahan yang kita gunakan atau pemotongan dari posisi mana yang harus kita potong, kita masuk ke menu cutting diagram. Nah, di sini standar panel yang sudah tadi kita tentukan dengan standar 244 kali 122. Oke, selanjutnya kita generate. Nah, jadi di sini kelihatan untuk ini besarnya multiplex. Jadi di sini kita gunakan quantity, berarti kita gunakan 1 multiplex dengan
panjang 244, lebar 122. Potongan partnya, bagiannya ada 4. Nah, jadi ini sudah kelihatan untuk bagian-bagiannya. Nah, jadi teman-teman kalau mau membuat furniture, desainnya telah selesai, teman-teman gunakan ini, teman-teman bisa melihat, mengetahui berapa sih penggunaan bahan, berapa lembar sih multiplex yang harus saya gunakan untuk membuat furniture ini. Oke, selanjutnya teman-teman sisa melakukan print. Nah, hasil printnya itu yang kita gunakan sebagai patokan pada saat melakukan pemotongan. Oke teman-teman, segitu saja sih untuk cara mengetahui bahan yang kita gunakan untuk membuat furniture. Jadi dengan cara ini kita tidak lagi bingung untuk mengetahui atau repot mau mengukur pada saat kita sudah mau membeli multiplex, terus mau melakukan pemotongan dari arah mana. Tapi dengan software ini kita lebih dimudahkan. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Kali ini saya sementara ada project pembuatan kitchen set dan lemari TV. Jadi mohon ditunggu ya video-video yang saya upload berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih.